Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Nurkomala dari Prodi PGSD kelas 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil literasi saya dari buku novel yang berjudul Az-Zamin. Nah, pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan pada episode yang ke-6, yaitu dengan judul Panti Asuhan. Baik, dimana pada episode yang sebelumnya, pada episode 4 dan 5, dimana Jasmine telah menerima perjodohannya dengan Ajam, kemudian dia telah memberitahu perihal dia dijodohkan dengan Ajam kepada pacarnya Deka, sehingga di situ terjadi patah hati antara Deka dan Jasmine ini yang amat luar biasa. Nah, pada episode yang sekarang masih berlanjut dari episode yang kemarin, dimana Jasmine tengah merasakan patah hati karena ia telah memberitahukan kepada Deka perihal yang sebenarnya. Kemudian di situ pun Jasmine masih bungkam dan enggan berbicara. Kemudian orang tuanya pun beserta Ajam, mereka terus mengucapkan minta maafnya kepada Jasmine dan kemudian memberikan untaian kata-kata yang dapat meredakan hati Jasmine itu. Nah, kemudian tiba-tiba Ajam pun di situ melontarkan ucapannya kepada Jasmine. "Saya mau ke depan," katanya gitu. "Kamu mau nitip? Saya mau beli jajanan yang biasa kamu beli. Apa ya namanya?" Nah, kemudian Jasmine pun menjawab dengan perasaan yang memang masih tidak mengenakan hatinya. "Banyak," katanya gitu. "Iya, itu jajanan yang kerupuk berair gitu," katanya, "yang sering kamu beli." Nah, di situ pun Jasmine di tengah kegalauannya gitu, dia tiba-tiba tertawa makanan yang bernama seblak. Ia ungkapkan dengan kerupuk yang berair. Nah, kemudian di situ pun Jasmine menjawab dengan masih geli-geli tertawa gitu ya. "Itu namanya seblak," katanya gitu. Jasmine memberitahukan ke makanan yang dimaksud. Nah, selanjutnya pergilah gitu Ajam ke tempat seblak tersebut. Nah, ketika di tempat tersebut ternyata di situ tengah ada Deka. Kemudian Ajam pun seketika menyapa Deka. Dan mereka pun saling melontarkan pembicaraan gitu. Walaupun di situ perasaan Deka masih menikmati luka yang amat mendalam gitu ya. Nah, kemudian Deka pun mengungkapkan pernyataannya. "Pantas ya," katanya, "kamu direstuin sama orang tuanya Jasmine," katanya. "Karena kamu memang pantas jadi pendampingnya. Secara kamu itu," katanya, "alim, pintar, dan berkecukupan. Nah, sementara aku," katanya, "hanya cowok bandel yang belum mapan. Jadi apa sih yang bisa diharapin dari saya," katanya gitu. Nah, di situ pun Ajam langsung menanggapi apa yang diucapkan oleh Deka tersebut. "Jangan banding-bandingin kamu sama orang lain, termasuk dengan saya," katanya. "Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya itu nggak sesempurna yang kamu pikirkan. Aku justru kagum," katanya, "sama kamu. Kamu itu mampu mengikhlaskan, melepaskan orang yang kamu cintai," katanya. "Kamu orang baik, Deka," ucap Ajam seperti itu. Nah, setelah pembicaraan itu selesai, dan Ajam pun berpamitan terlebih dahulu karena kebetulan pesanan seblak yang telah ia pesan telah selesai. Ajam pun pergi dari tempat makanan tersebut dan langsung menuju ke rumah Jasmine. Dan kebetulan setibanya di rumah Jasmine, ada ayahnya Jasmine yang sedang berada di luar rumah. Dan Ajam pun menghampiri, dia langsung menitipkan makanan yang telah ia beli kepada ayahnya Jasmine tersebut dan langsung pergi berpamitan. Nah, kemudian keesokan harinya tuh, dimana Ajam ditemani dengan ayahnya Jasmine yang tengah menjemput Jasmine dari kuliah gitu. Dan ayahnya Jasmine berencana mengajak Jasmine agar ikut mengaji di tempat di mana Ajam mengajar ngaji, yaitu di sebuah panti asuhan. Nah, kemudian mereka pun menuju ke panti asuhan tersebut. Dan di situ Jasmine begitu terkejut karena ketika Ajam sampai di panti asuhan dan keluar dari mobilnya, dia disambut oleh anak-anak panti dengan antusias. Dan kemudian ia pun mendengar panggilan anak-anak panti itu terhadap Ajam. Mereka memanggil Ajam dengan panggilan Ustadz. Dan kemudian setelah sesampainya di panti asuhan tersebut, Ajam langsung menuju ke dalam ruangan di mana tempat dia mengajarkan ngaji. Nah,
Kemudian mereka pun masuk, Ajam mengucapkan salam dan dijawab dengan begitu semangat dan antusias oleh anak-anak panti di sana. Kemudian Ajam pun langsung mengeluarkan beberapa lembar HPS dan dibagikan kepada anak-anak panti, termasuk kepada Jasmine. Kemudian Ajam pun langsung maju ke depan untuk menuliskan di sebuah papan tulis huruf-huruf hijaiyah. Dan kemudian setelah itu Ajam pun berkeliling melihat anak-anak panti, dan seketika ia melihat Jasmine, di mana dia bukannya menulis apa yang Ajam tuliskan di papan tulis, justru dia mencoret-coret kertas yang diberikan oleh Ajam, yang kemudian di dalam coretan itu dia mendeskripsikan watak atau perilaku dari Ajam gitu. Di situ pun tanpa disadari kalau Ajam berada di belakang Jasmine gitu, dan memperhatikan coretan kertasnya Jasmine. Kemudian di situ pun Jasmine sewot dong dia, dan kemudian akhirnya Jasmine di situ dihantui oleh rasa malu karena Ajam tengah melihat apa yang dituliskan Jasmine pada kertas HPS tersebut. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.